Mengapa Tuhan tidak selalu menjelaskan alasannya? Yesaya 5:8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dalam kehidupan orang percaya adalah, Tuhan, mengapa ini terjadi? Lalu, mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa penyakit datang? Mengapa usaha bisa gagal? Mengapa orang yang kita kasihi meninggalkan kita? Mengapa masalah terus berdatangan? Seringkali kita berharap Tuhan memberikan penjelasan yang lengkap, detail. Kita mau tahu. Kita ingin tahu alasan dibalik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya, Tuhan tidak selalu menjelaskan alasannya. Bukan karena Tuhan tidak peduli. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Melainkan karena ada hal-hal yang lebih penting daripada sekedar mengetahui alasannya. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, berikut adalah 5 alasan mengapa Tuhan tidak selalu menjelaskan alasannya. Yang pertama, Tuhan ingin kita belajar percaya, bukan hanya mengerti. Sebagai manusia, kita sering berpikir bahwa jika kita mengerti semuanya, maka kita akan tenang. Tetapi Tuhan berkata bahwa hidup orang benar adalah hidup oleh iman. 2 Korintus 5:7 berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Boleh katakan amin? So, jika Tuhan selalu menjelaskan semuanya, maka kita tidak perlu beriman lagi. Kita hanya perlu memahami. Namun iman justru bertumbuh ketika kita tetap percaya meskipun belum mengerti. Nah, ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya, Tuhan tidak memberikan seluruh detail perjalanan hidupnya. Tuhan hanya berkata, "Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu Abraham taat sebelum mengetahui semuanya. Dan karena ketaatannya, Abraham menjadi bapa orang beriman. Amin. Yang kedua, pengetahuan kita terbatas, tetapi hikmat Tuhan tidak terbatas. Kita melihat sebagian kecil dari kehidupan. Tuhan melihat keseluruhan gambar. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat masa depan. Kita melihat satu masalah, Tuhan melihat seluruh tujuan kekal. Di Roma 11 ayat 33 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Katakan amin. Jadi kadang-kadang kita meminta penjelasan atas sesuatu yang sebenarnya belum mampu kita pahami. Seperti seorang anak kecil yang tidak mengerti mengapa orang tuanya melarang sesuatu. Anak itu mungkin menangis dan kecewa. Tetapi orang tua melihat bahaya yang tidak dilihat oleh anak tersebut. Demikian juga dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan lebih fokus membentuk karakter daripada memberikan jawaban. Nah, seringkali kita menginginkan jawaban, betul. Tapi Tuhan menginginkan pertumbuhan. Kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Nah, saudara, Tuhan seringkali sedang bekerja membentuk kesabaran, kerendahan hati, ketekunan, dan kedewasaan rohani dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Nah, masalah yang tidak dijelaskan kadang menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter yang tidak dapat dibentuk melalui kenyamanan. Yang keempat, Ayub tidak mendapat semua jawaban yang ia inginkan. Kisah Ayub adalah contoh yang begitu luar biasa. Ayub kehilangan harta, kesehatan, dan anak-anaknya. Sepanjang kitab Ayub, Ayub berkali-kali bertanya kepada Tuhan. Ayub ingin tahu alasan penderitaannya. Tetapi ketika Tuhan akhirnya berbicara, Tuhan tidak menjelaskan seluruh alasan di balik penderitaan Ayub. Sebaliknya, Tuhan menunjukkan kebesaran dan kedaulatannya. Pada akhirnya, Ayub menyadari bahwa mengenal Tuhan jauh lebih penting daripada mengetahui semua jawaban. Ayub 4:25 berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Nah, kadang-kadang jawaban terbesar bukanlah penjelasan. Jawaban terbesar adalah kehadiran Tuhan sendiri. Amin. Yang kelima, suatu hari nanti kita akan mengerti. Nah, ada banyak hal yang hari ini kita tidak pahami. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa suatu saat nanti semuanya akan menjadi jelas. Di 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar.
Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Hari ini kita melihat sebagian. Nanti kita akan melihat seluruhnya. Hari ini kita melihat banyak pertanyaan. Nanti kita akan memahami betapa setianya Tuhan memimpin hidup kita. Nah, apa yang sekarang terlihat sebagai kegagalan, mungkin ternyata adalah perlindungan Tuhan. Apa yang sekarang terlihat sebagai penundaan, mungkin ternyata adalah persiapan Tuhan. Apa yang sekarang terlihat sebagai kehilangan, mungkin ternyata adalah jalan menuju berkat yang jauh lebih besar. Nah, pertanyaannya muncul. Mengapa Tuhan tidak selalu menjelaskan alasannya? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin kita belajar percaya. Karena hikmatnya jauh melampaui pengertian kita. Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita. Karena kehadirannya lebih penting daripada penjelasannya. Dan karena suatu hari nanti kita akan melihat gambaran yang utuh. Ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan, ingatlah satu hal ini. Kita mungkin tidak selalu memahami tangan Tuhan, tetapi kita selalu dapat mempercayai hati Tuhan. So, tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Karena meskipun kita tidak mengetahui alasannya, Tuhan selalu mengetahui tujuannya. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.